Halo semuanya, terkhususnya para Donghua lovers. Gimana kabarnya? Udah di tingkat mana nih? Apa sudah ada yang berada di tingkat titel dulu atau bahkan sudah ada yang menjadi dewa? Sekedar info untuk yang lagi nyari cincin roh, gua saranin untuk datang ke Sumatera buat kita farming bareng-bareng. Udah deh, segitu aja openingnya. So, pada kesempatan kali ini Mimin bakalan bahas cerita Solen 2, yaitu episode 83, yang dimana pada episode kemarin setelah Wang Dong bertarung sengit dengan Wang Chuer, Wang Dong pun menyerah demi taktik yang direncanakan oleh Yuha. Keesokan harinya, Akademi Strike akan bertanding melawan Akademi Mingdu dan berhasil mengalahkan peserta pertama dari Akademi Mingdu. Dan episode 82 pun bersambung. So, nggak perlu berlama-lama lagi, beli gas-gasnya second, gasken. Wang Chuer yang menang di babak individu pertama melanjutkan pertarungannya melawan Li Si dari Akademi Mingdu. Nggak terlalu menguras tenaga, kali ini Wang Chuer menang dengan mudah lagi. Meski pertarungan individu Akademi Strike sangatlah kuat, tapi lain cerita jika di pertarungan tim. Kemungkinan Akademi Mingdu bisa membalikan keadaan. Putri Tianchen yang nampaknya kesal pun mengirim anggota timnya yang bernama Cao Chun untuk melawan Chuer, yang dimana si Cao Chun ini memiliki roh pelindung beruang ganas. Akan tetapi tiba-tiba serangan Cao Chun ditahan hanya dengan tangan kosong sama si Chuer kita. Dan sekali pukul bam, uppercut dari Chuer kena tepat di dagu Cao Chun. Dan ya, Chuer pun menang dengan mudah lagi. Tuan Putri Tianchen pun berdiri. Karena Chuer sudah menang 3 kali, maka selanjutnya adalah pertarungan tim. Tuan Putri Tianchen mengajak anggota timnya untuk maju bersama, akan tetapi wasit mengatakan bahwa babak keempat adalah pertarungan individu lagi. Putri pun bertanya-tanya, bukankah pertarungan individu sudah berakhir dan seharusnya ini adalah pertarungan tim? Dan Chuer pun mengatakan bahwa pertarungan sebelumnya tidak begitu menguras kekuatan jiwanya. Itu pun membuat Putri Tianchen kesal dan dia pun ingin duel penentu dengan Chuer. Apabila dia kalah, maka Akademi Mingdu akan menyerah dalam pertarungan tim dan mengaku kalah, dan duel pun akan terjadi. Putri Tianchen pun langsung mengeluarkan roh pelindungnya, yaitu roh pelindung matahari, yang dimana itu adalah kekuatan matahari yang terkuat. Dan pertarungan pun mulai karena merasa Chuer cukup kuat. Tianchen pun langsung mengeluarkan teknik jiwa ketiganya, yaitu cahaya dewa matahari. Nggak mau kalah, Chuer pun mengeluarkan teknik rohnya, yaitu tinju naga emas. Serangan bentrok Putri pun kalah dalam bentrok itu, dan Chuer melanjutkan serangannya. Tiba-tiba matahari bersinar dan Putri Tianchen pun tertawa bahagia karena arena pertarungan ini adalah alat pembimbing jiwa pengumpul energi surya, dan hal itu dapat menguatkan kekuatan Putri berkali-kali lipat. Karena Tuan Putri memiliki roh pelindung matahari, dan Putri pun langsung menyerap kekuatan matahari yang ada di sana menggunakan teknik roh kelimanya, yaitu cahaya cemerlang. Cahaya terang pun menyinari seluruh arena dengan menyerap kekuatan matahari. Mungkin ini adalah serangan penentu pada pertarungan ini. Saking kuatnya, bahkan batu-batu yang ada di arena pun ikut meleleh. Putri pun langsung menggunakan teknik roh keenamnya, yaitu ratapan matahari. Serangan itu tepat mengenai Chuer. Orang-orang beranggapan bahwa Chuer tidak bisa menahannya, bahkan Putri pun sangat pede sudah mengalahkan Chuer. Akan tetapi tiba-tiba Chuer berterima kasih karena tombak naganya dapat memiliki kekuatan sehebat ini berkat serangan dari Putri Tianchen. Mereka pun kaget karena tak hanya baik-baik saja, Chuer malah semakin OP karena serangan tersebut. Hal itu dikarenakan naga emas memang berasal dari matahari, oleh karena itu roh pelindung Chuer dapat beresonansi dengan kekuatan matahari. Bahkan kekuatan roh pelindung Chuer pun juga meningkat. Atas kejadian itu, Wang Dong menyadari bahwa bakat Chuer tak lebih buruk darinya.
Arena. Karena Tuan Putri kehabisan kekuatan jiwa dan juga terkena serangan telak dari Chuer, maka mau tidak mau Tian Chen harus mengaku kalah dan Akademi Strike pun berhasil lolos ke babak semifinal. Setelah pertandingan Akademi Shrek dan Akademi Mingdu, sang wasit pun meminta Sekte Naga Langit dan Sekte Pedang untuk bersiap-siap karena tinggal menghitung menit lagi pertandingan antara kedua sekte itu akan segera dimulai. Wasit pun meminta perwakilan dari Sekte Pedang dan Sekte Naga Langit untuk mengirim perwakilannya ke arena pertarungan, yang dimana Wu Bipan maju sebagai perwakilan pertama Sekte Pedang dan Xing Yan maju sebagai perwakilan pertama dari Sekte Naga Langit. Nggak banyak basa-basi lagi, wasit pun meniup peluit sehingga pertarungan pun dimulai. Pertarungan pun dimulai karena Xing Yan memiliki keunggulan pertarungan jarak dekat. Wu Bipan pun langsung mengenakan teknik roh kelimanya yaitu pedang baja hijau. Akan tetapi Xing Yan tidak diam saja dan dia pun segera mengaktifkan senjata pemandu roh yaitu meriam laser. Dan Yu Hao menjelaskan bahwa alat roh tersebut memiliki kekuatan serangan tunggal yang sangat menakutkan. Bahkan senjata pemandu roh tersebut berada di level 6. Chaito pun menambahkan bahwa Sekte Naga Langit bukan dikenal sebagai Sekte Master Roh, tetapi juga dikenal mahir membuat alat pemandu roh, dan kekuatan mereka juga tidak bisa diremehkan. Setelah itu back to fight, yang dimana saling bentrok kekuatan pun terus berlanjut. Xing Yan ingin melakukan pertarungan jarak dekat, tapi hal itu sia-sia. Pasalnya berkat kemampuan teknik roh ke-6-nya, Wu Bipan bisa berteleportasi ke sisi lain arena dan berhasil menyerang Xing Yan. Di luar arena, Yu Hao yang menyimpulkan walaupun teknik pedang baja hijau sangatlah kuat, akan tetapi teknik roh pelepasan cangkang milik Wu Bipan lebih menakutkan dan juga bisa mendeteksi posisi lawan. Dan wasit Cheng pun mengatakan bahwa Sekte Pedang berhasil memenangkan pertarungan ini. Akan tetapi sebelum meninggalkan arena, Xing Yan mengatakan kepada Yu Tianlong aka kapten dari tim Sekte Naga Langit untuk tetap waspada terhadap teknik roh ke-6 Wu Bipan. Setelah mendengar itu, Yu Tianlong pun langsung memasuki arena pertarungan untuk adu mekanik. Yu Hao yang terpukau karena bisa melihat roh pelindung naga tiran petir biru. Adu mekanik pun antara Yu Tianlong dan Wu Bipan terus berlanjut dan nampak cukup imbang dengan menggunakan tekniknya masing-masing, sehingga para penonton merasa terpukau karena pertarungan yang sangat epik itu. Saat Wu Bipan kembali menggunakan teknik pedang baja hijaunya, itu pun memaksa Yu Tianlong untuk menggunakan tinju naga petirnya. Akan tetapi Yu Hao merasa sedikit aneh. Yu Hao pun mengaktifkan mata ilahinya untuk memeriksa secara detail, dan benar saja dalam waktu singkat Yu Hao dapat melihat teknik Yu Tianlong melekat di teknik pedang baja hijau milik Wu Bipan. Kan tetapi Wu Bipan menggunakan teknik pelepasan cangkang untuk melakukan serangan balik dan membalikan situasi. Akan tetapi teknik yang dilakukan Wu Bipan tidak mempan terhadap Yu Tianlong. Itu karena Yu Tianlong sudah memasangkan kekuatan guntur pada pedang baja hijau milik Wu Bipan, sehingga itulah penyebabnya Yu Tianlong bisa menahan serangan Wu Bipan dengan mudah. Dengan itu Yu Tianlong keluar sebagai pemenang pada pertarungan kali ini. Di malamnya saat sudah tiba di hotel, Beibei lantas bertanya bagaimana pendapat semuanya tentang pertarungan tersebut. Menurut Susanse, roh pelindung naga tiran biru Yu Tianlong pasti berada di atas roh pelindung milik Beibei. Selain OP, mereka pun akan kesulitan saat berhadapan di pertarungan individu karena kekuatan Yu Tianlong gaklah main-main. Beibei pun menjelaskan bahwa Yu Tianlong memiliki garis keturunan murni naga tiran biru, di mana pada 10.000 tahun lalu roh pelindung naga tiran petir biru adalah salah satu
satu dari 6 roh pelindung terkuat pada masa itu dan berada di posisi kelima. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, sekte tiran petir biru hampir musnah di tangan balai roh pelindung. Akan tetapi sisa-sisa sekte tiran petir biru membangun ulang sekte naga langit dan berhasil membangkitkan kembali sampai bertahan saat ini. Dan untuk Akademi Shrek yang mencolok hanyalah Wang Chuer saja. Yuhao beranggapan jika kedua tim ini bertemu di babak selanjutnya, maka bakal menjadi pertarungan yang sangat menarik. Sementara itu untuk lawan sekte Tang selanjutnya adalah sekte Iblis Salju yang memiliki kekuatan setara dengan Pavilion Dewa Laut dan Aula Mingdu. Dan di belakang sekte Iblis Salju juga ada sekte Roh Suci, sehingga tim yang bakal jadi lawan mereka bukanlah tim ecek-ecek dan nggak bisa dianggap remeh. Tapi Yuhao tetap santuy karena setelah Bei Bei kembali, maka kekuatan sekte Tang juga akan semakin kuat. Dan mereka juga memiliki 3 orang dengan roh pelindung ganda, sehingga sekte Iblis Salju tidak akan terlalu mengancam bagi mereka. Dan jangan lupa mereka juga adalah penerus dojo Master Shrek. Untuk di babak pertama, Su Sanse menawarkan diri untuk maju duluan karena masalah ini sudah selesai dan mereka juga harus melakukan persiapan. Bei Bei pun meminta saran Yuhao untuk pertandingan selanjutnya. Di sisi lain, tepatnya di kediaman Pangeran Tianran, Jusi yang mengatakan bahwa sore ini ada pertandingan antara sekte Roh Suci dan Akademi Shengluo. Akan tetapi Tianran pun tidak peduli karena dia yakin bahwa Akademi Shengluo bakalan kalah. Sehingga Tianran menyuruh Jusi untuk fokus saja terhadap pertarungan antara sekte Tang dan sekte Iblis Salju. Karena kompetisi Master Alat Roh akan segera berakhir, Tianran pun menyuruh Jusi untuk mengatakan kepada guru kekaisaran untuk datang menemuinya. Dan berakhir sudah Solen 2 episode 83 kali ini. So pastinya kalian gak sabar nunggu kelanjutan dari Donghua ini. Untuk episode selanjutnya yaitu episode 84 akan kita bahas lagi minggu depan. So pastinya hanya di Rap Film. Gua Bang Rap, see you next time and bye bye.